Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran yang sama, yaitu belajar terkait belajar Al-Quran. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa, yang mana Allah tidak memberikan semuanya kepada hamba-hambanya. Ya buktinya banyak di luar sana yang orang, tapi yang mendapat petunjuk atau nikmat yang begitu luar biasa dalam menuntut ilmu ini sangatlah sedikit. Makanya ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Baik, kita melanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu terkait cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ini terkait menyambung dari bacaan isti'adzah. Isti'adzah apa kemarin? Yaitu a'udzu, kemudian menyambung basmalah dan awal surat. Di sini cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat itu ada empat cara. Yang pertama itu seperti halnya kita pada umumnya itu membaca, dipisah semuanya. Contohnya gimana? Seperti biasanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dipisah. Bismillahirrahmanirrahim, dipisah. Kemudian awal surat, qul huwallahu ahad, dipisah. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu disambung semuanya. Gimana cara menyambung semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini cara yang kedua. Tapi yang ngonten butuh nafas yang kuat atau yang panjang. Itu cara yang kedua dengan menyambung keseluruhan dari isti'adzah, basmalah. Jazakallahu khairan. Dari isti'adzah, basmalah dan awal surat disambung semuanya. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyambung isti'adzah dan basmalahnya. Jadi yang disambung isti'adzah, basmalah, awal suratnya dipisah. Contohnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian awal surat, qul huwallahu ahad. Jadi yang disambung isti'adzah, basmalah. Yang dipisah awal suratnya. Yang keempat yaitu isti'adzah dipisah sama basmalahnya dipisah. Yang disambung apa? Basmalah sama awal suratnya. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dipisah apanya? Yaitu isti'adzah. Isti'adzah sama basmalah. Berarti basmalah sama awal suratnya disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu. Kemudian yaitu ada cara menyambung dua surat. Nah, kalau tadi kan terkait cara menyambung isti'adzah, basmalah dan awal surat. Sekarang ada cara menyambung dua surat. Jadi kalau kita mau menyambung, kita mau baca surat berikutnya itu ada cara menyambungnya. Caranya ada berapa? Caranya itu ada tiga. Kalau yang tadi ada 4, sekarang ada 3. Cara yang pertama sama, disambung keseluruhan. Kayak yang dipisah keseluruhan. Afwan. Dipisah keseluruhan. Kayak yang contoh di yang pertama tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dipisah. Kemudian cara yang kedua yaitu disambung sama. Kemudian di sini yang ketiga yaitu
Afwan. Di sini akhir surat dipisah basmalah awal surat. Jadi ini terkait pembahasan yang kedua, yaitu terkait menyambung dua surat. Jadi misal surat akhirnya qul huwallahu itu walam yakul lahu, itu dipisah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dipisah kayak pada umumnya kita membaca. Nah, terkait yang kedua yaitu akhir surat Al-Ikhlas disambung dengan basmalah sama awal surat Al-Falaq. Contohnya walam yakul lahu, ini kayaknya ada anunya soalnya. Bentar, saya buka Al-Qur'annya. Bener Pak Hamid. Ada hukum bacaannya soalnya. Nah, jadi akhir surat Al-Ikhlas disambung basmalah dan awal surat Al-Falaq. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Disambung. Kemudian yang ketiga yaitu akhir surat itu dipisah dengan basmalahnya. Terus basmalahnya disambung dengan awal surat Al-Falaq. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Itu terkait cara menyambung dua surat. Kalau yang pertama tadi cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat, ya. Di sini ada cara yang salah. Mungkin kita pernah dapati ada yang cara menyambungnya salah. Itu cara menyambung yang salah itu yaitu akhir surat disambung dengan awal surat. Akhir surat disambung dengan basmalah. Ini yang salah caranya. Faham? Bisa dimengerti? Akhir surat, misal akhir surat Al-Ikhlas disambung sama basmalah. Kemudian awal suratnya dipisah. Awal surat Al-Falaqnya. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang salah. Jadi akhir surat Al-Ikhlas disambung sama basmalahnya, dipisah awal surat Al-Falaqnya. Ini yang salah. Kemudian kita masuk ke pelajarannya. Jadi kita sudah memasuki awal bab. Hukum lam. Lam di sini itu dibagi, kelihatan Pak? Lam di sini dibagi menjadi dua. Ada namanya lam qamari. Ya. Ada namanya juga lam apa? Syamsiyah. Nah, lam qamariyah sama lam syamsiyah apabila alif lam bertemu dengan huruf-hurufnya qamariyah. Apa huruf-hurufnya qamariyah? A, ba, terus ja, ha,
Kha, terus A, Wa, Fa, Qa. Ma, Wa, Ha, Ya. Nah, apabila alif lam ini bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini, maka cara membacanya itu jelas. Cara bacanya apa? Bisa disebut izhar atau jelas. Cara bacanya jelas. Contohnya kayak gimana? Contohnya Zat? Contohnya contoh Contohnya al-qiyamah. Di sini alif lam bertemu dengan huruf apa? Qaf. Di sini ada apa enggak? Qaf. Nah, berarti ini termasuk hukum bacaan izhar qamariyah. Bisa disebut, ini juga bisa disebut apa? Disebut izhar qamariyah atau lam qamariyah. Ya. Paham, Pak? Paham nggih? Nun? Al-ta'rif. Al-ta'rif itu termasuk qamariyah juga. Alif lam nggih? Wallahu alam. Setahu saya di sini izhar qamariyah atau lam qamariyah, ngoten. Paham nggih? Tandanya itu dalam mushaf adalah huruf lamnya bertanda sukun. Jadi coba barangkali sambil dibuka. Tandanya alif lamnya itu ada sukunnya gini, tandanya itu. Dan alif lam pokoknya harus didahului alif lam bertemu dengan, di sini kan bertemunya dengan qaf, bertemu dengan huruf-huruf di bawah ini. Singkatannya dalam kitab ini disebutkan singkatannya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu disingkat gitu. Jadi di sini yaitu alif lam bertemu dengan huruf qaf. Maka bacaan ini termasuk bacaan qamariyah. Ya, qamariyah. Nah, di sini sebab penamaannya, asal usulnya kenapa dinamakan alif lam qamariyah. Nah, kalau di pelajaran-pelajaran ini biasanya enggak terperinci, tapi di kitab ini diperinci. Kenapa di sini dinamakan alif lam qamariyah? Karena lam di sini diperumpamakan seperti bintang. Sedangkan huruf-huruf qamariyahnya itu diperumpamakan seperti rembulan. Bintang sama rembulan, bintangnya tetap kelihatan. Jadi makanya kenapa bacanya dijelaskan. Makanya dibacakan tetap al-qiyamah. Al-qiyamah, lamnya tetap jelas. Al-qiyamah. Contoh lainnya wal ardi, lamnya tetap jelas. Wal ardi, tetap jelas. Paham ya di bab al-qamariyah ini ya? Nah, itu sekilas dari pembahasan al-qamariyah. Kemudian kita beranjak di syamsiyah. Tadi saya mau mengingatkan di grup, suruh bawa buku tulis biar ingat nih. Lupa saya. Terus tadi ada namanya lam syamsiyah. Apa itu lam syamsiyah? Lam syamsiyah sama, definisinya sama. Alif lam bertemu dengan syamsiyah. Apa hurufnya?
hurufnya samsiah itu, yaitu alif lam bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Ta, sa, da, za, ra, za, sa, sya, so, sodo, tozo, lana. Nah, jadi definisinya sama, alif lam bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Kalau tadi alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah tadi yang disebutkan. Singkatannya abghi hajjaka wa khafaqimah. Alif lam bertemu dengan huruf-huruf samsiah, ta, sa, da, za, ra, za, sa, sya, sodo, tozo, lana. Semua jumlahnya hurufnya sama, 14. Maka cara membacanya diidghamkan. Cara membacanya itu, cara bacanya idgham atau apa? Dileburkan atau dimasukkan tadi itu. Atau dimasukkan. Makanya nama lain dari lam syamsiyah itu apa namanya? Idgham syamsiyah. Nama lainnya. Kalau tadi apa? Idhar syamsiyah. Iya, idhar qamariyah, afwan. Idhar qamariyah. Idhar qamariyah. Nah, kalau contoh apa tanda di mushaf itu dia nggak ada tanda titik apa domanya, sukunnya nggak ada sukunnya. Kalau tadi tanda di mushaf ada sukunnya. Contohnya dari samsiah. Contohnya nah, contohnya yaitu alif lam tadi kan, alif lam bertemu dengan sa. Di sini sa ada enggak? Ada nggih? Ada, berarti dia termasuk hukum syamsiah. Maka cara membacanya tadi dileburkan. Makanya lamnya asyamsiyah itu enggak jelas. Nah, contohnya as-samawati, bukan al-samawati. Ngoten. Nggih, paham nggih? Bisa dimengerti ya. Terus tandanya di mushaf dia tidak ada sukunnya. Jadi intinya, kesimpulannya dari lam syamsiyah sama lam qamariyah itu lamnya kalau qamariyah itu tetap dibaca. Sedangkan kalau qamariyah syamsiyah dia melebur, samar kelihatannya. Makanya diperumpamakan dalam buku ini diperumpamakan lamnya itu diperumpamakan seperti bintang juga. Terus huruf-huruf qamariyahnya diperumpamakan apa? Syamsun. Syamsun apa? Syamsun itu matahari. Matahari ketemu bintang, bintangnya nggak kelihatan, samar-samar. Nah, makanya keluarlah sebab penamaannya yaitu itu tadi alasannya. Karena bintang bertemu matahari, bintangnya nggak kelihatan, samar-samar. Makanya cara membacanya disamarkan. Jadi ketika bertemu alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, kita bacanya nggak boleh al-samawati terus al-saubi misal kayak gitu, tapi as-saubi ngoten. Ini Ustaz di surat An-Najat ini juga ya? Ya, wanna bukan kita bacanya wal naziati gharqa ya. Nanti kita akan bertemu dengan lam-lam qamariyah dan lam-lam syamsiyah. Dapat dimengerti insyaallah nggih dari pelajaran ini? Baik. Al-takrib. Wallahu a'lam. Non?
mungkin saya kurang tahu. Nggih. Desa-desa. Nggih. Tapi kalau sekarang itu ya terkenalnya ini lam syamsiah. Emang ada nama lainnya, cuma saya lupa. Tapi yang yang sering dipakai itu yaitu istilah idhar qamariyah sama idgham syamsiah. Insyaallah pertemuan kali ini membahas lam syamsiah sama lam qamariyah itu aja. Dapat dimengerti nggih? Ada pertanyaan mungkin di bab 2 ini? Paham nggih? Baik, kita langsung tahsin di surat An-Naziat. Nggih, An-Naziat. Setelahnya Naba kemarin. Nah, nanti kita sambil tahsin, kita sambil melihat mana tadi Al-Qamariyah, lam Qamariyah, mana lam Syamsiyah. Nanti kita akan dapati. Sampun. Baik. Seperti biasanya saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah yauma tarjufur rajifah. Baik, di ayat pertama kita dapati tadi pembahasan yang kita telah bahas, yaitu ada alif lam syamsiyah, wan nazi'ati gharqa. Jadi setelah kita pelajari tadi, kita tahu alasannya kenapa kita bacanya wan nazi'ah. Jadi kita punya alasan. Ketika misal ditanyain siapa, mungkin anaknya atau siapa istrinya, jadi kita punya alasan. Mas, kenapa ini bacanya wan nazi'ah bukan wal nazi'ah? Tapi alasannya yaitu sesuai tadi pelajarannya tadi. Jadi bacanya wan nazi'ati gharqa bukan wal nazi'ah. Kemudian sama wan nasyitati nashta, kita dapati di situ alif lam syamsiyah lagi. Kemudian yang berikutnya was-sabihati sabha. Di situ di akhir-akhir wajib panjangnya berapa? 2 harokat. Ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Wajib semuanya itu 2 harokat. Yang tandanya fathahnya ada 2. Ya. Ketika akhir-akhir kalimat kita dapati ada fathahnya itu ada 2, kemudian akhirnya itu ada alifnya, maka wajib bacanya 2 harokat. Dipanjangkan 2 harokat. Tadi sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 6. Monggo, Pak.